Nakoda dan ABK KM Putri Sakinah jadi tersangka kasus tenggelamnya kapal yang menewaskan 4 turis asal Spanyol. PBNU dan Muhammadiyah kompak membantah di balik pelaporan Komika Panji. PBNU dan Muhammadiyah tak kenal dengan pelapor. Ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Drone dan rudal Rusia menyerang Ukraina, 4 orang tewas dan 22 lainnya terluka. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Tawuran antar kelompok menggunakan senjata tajam pecah di Depok, Jawa Barat. Akibat tawuran, 1 orang tewas. Aksi saling serang antar 2 kelompok dengan menggunakan senjata tajam terekam CCTV. Aksi yang terjadi pada dini hari berujung pada tewasnya salah satu pelaku. Korban tewas karena luka senjata tajam. Buntut tawuran, polisi menangkap 7 tersangka yang terlibat. Dari pemeriksaan, mereka telah lebih dahulu mengatur rencana tawuran via media sosial. Sudah mengamankan 7 orang. Pihak yang mengaku temannya korban dan juga yang memang melakukan pembacokan ataupun penganiayaan kepada korban. Semuanya kita sudah amankan. Memang ada beberapa orang yang masih dalam daftar pencarian, mudah-mudahan segera terungkap. Karena memang mereka janjian untuk melakukan tawuran saling ejek di media sosial. Pengendara atau seorang pengendara sepeda motor saudara jadi korban penganiayaan pemandu liar atau Pak Ogah. Para pelaku tak terima direkam korban saat cekcok dengan pengendara sepeda motor lain. Aksi pengeroyokan terhadap pengendara sepeda motor ini terjadi di perempatan Jalan Daan Mogot Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Rabu sore. Penganiayaan terjadi lantaran para pelaku tidak terima direkam korban saat cekcok dengan pengendara lain. 3 Pak Ogah pelaku penganiayaan ditangkap polisi kurang dari 24 jam. Kurang dari 1 kali 24 jam, kami berhasil mengamankan sejumlah Pak Ogah di TKP. Yang diduga dari kesalahpahaman antara Pak Ogah dengan satu pengendara motor. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut. Saudara, geng motor yang sempat meresahkan warga ditangkap Satreskrim Polres Gresik. Ketua gangster dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap. Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap 3 gangster yang melakukan pengeroyokan pada sejumlah warga. Polisi terpaksa menembak salah seorang pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Sementara itu, 5 anggota gangster lain masuk dalam daftar pencarian orang dan masih diburu. Sebelumnya, belasan pemuda yang diduga geng motor menyerang warung nasi goreng di Kabupaten Gresik. Para pelaku merusak warung dan menganiaya seorang warga hingga merampas sejumlah telepon genggam. Akibat dianiaya, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis. Saudara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan KM Putri Sakinah di perairan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, termasuk keterangan saksi, ahli, serta alat bukti lain. 2 tersangka yakni nakoda kapal dan ABK bagian mesin
yang diduga turut berperan dalam terjadinya kecelakaan. Penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat akan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum serta menyusun dan melengkapi berkas perkara. Dalam rilisnya, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan unsur di Treskrim Sus Polda NTT, Propam dan fungsi pengawasan internal, disepakati penetapan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan kapal KLM Putri Sakinah. Ya, saudara, penyidik juga menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan laut dengan korban jiwa. Tabur bunga dilakukan tim SAR gabungan di lokasi tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo. Gelaran ini sekaligus mendoakan 4 korban warga negara Spanyol, di mana 3 diantaranya telah ditemukan tim SAR gabungan. Operasi pencarian 1 turis Spanyol korban KM Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo berakhir dan tim SAR resmi menutup pencarian. Hingga hari ke-15 pencarian, dari 4 turis Spanyol yang tenggelam, 3 korban telah ditemukan. Perubahan arus dan cuaca menjadi kendala bagi tim SAR saat melakukan pencarian korban. Jenazah korban pertama ditemukan pada 29 Desember 2025 lalu. Kemudian jenazah pelatih tim B wanita Valencia Fernando Martí Carreras ditemukan pada 4 Januari 2026 dan jenazah ketiga ditemukan pada 6 Januari. Tadi pukul 14.20 operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap 1 yang belum diketemukan. Untuk kendala sendiri kita hadapi adalah memang kita melihat adanya perubahan-perubahan arus yang kita lihat di Labuan Bajo ini, dan juga perubahan terjadi adalah perubahan yang cepat sekali terjadi, sehingga ini yang menyulitkan tim, dan juga posisi lokasi kejadian kapal itu tenggelam pun itu menjadi kesulitan bagi kami untuk mendeteksi awal posisi keberadaan kapal itu sendiri. Peristiwa KM Sakinah tenggelam terjadi pada Jumat 26 Desember 2025. 4 dari 11 penumpang dinyatakan hilang. Keempat korban merupakan pelatih tim B wanita Valencia Fernando Martín Carreras dan ketiga anaknya. Kabar ini juga menjadi duka bagi sepak bola Spanyol dan atensi pemerintah Spanyol. Istri korban juga sempat bertemu dengan Gubernur NTT. Selama pencarian, 168 personel tim SAR gabungan dan 18 kapal dikerahkan. Sonar sistem dan SIBOP juga diturunkan di lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah guna mendeteksi bangkai kapal di lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas penetapan tersangka kecelakaan KM Sakinah di Labuan Bajo, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Kabid. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Kabid, ini kan 2 orang jadi tersangka. Ini dasar penetapannya apa? Apa bentuk kelalaian yang dilakukan oleh 2 tersangka ini, Pak? Sebelumnya terima kasih, dan kami pertama-tama menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Bagaimana tadi disampaikan Mas Ibrahim terkait masalah alasan penetapan 2 tersangka, yaitu berdasarkan bukti, alat bukti dan barang bukti yang sudah dilakukan gelar perkara oleh teman-teman penyidik pada tanggal 8 Januari 2026, penyidik menilai terdapat unsur culpa atau kelalaian dalam pengoperasian dan pemeliharaan kapal yang mengakibatkan kecelakaan laut dan korban jiwa.
secara khusus terhadap nahkoda inisial L diduga lalai karena pada saat kejadian tidak berada di ruang kemudi sehingga tidak dapat segera mengambil tindakan pengendalian kapal ketika mesin mati dan mendadak di tengah cuaca buruk. Kemudian terhadap KKM inisial M diduga lalai dalam memelihara pengoperasian mesin sehingga menyebabkan mesin mati secara tiba-tiba. Begitu Mas Ibrahim. Pak Kabid, kalau kondisi kapalnya sendiri bagaimana? Apakah layak untuk menyeberang? Masalah kelayakan kapal masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pengumpulan bukti oleh teman-teman penyidik. Nanti akan disampaikan lebih lanjut kepada publik. Sementara kita tetapkan tersangka dulu untuk nahkoda dan juga KKM yang dengan menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang KHP tahun 1946 yang kita contohkan pasal 330 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Dan kita contohkan pasal 20 huruf C Undang-Undang yang sama. Seperti itu Mas Ibrahim. Kalau saat kejadian, dua tersangka ini apakah ada upaya untuk menyelamatkan para penumpangnya, Pak Kabid? Termasuk ketersediaan life jacket bagaimana di sana? Saat kejadian, karena kejadian terjadi sekitar 20:45 waktu Indonesia Tengah, jadi pada saat itu adalah malam, kemudian juga ada gelombang yang tinggi dan juga gelap. Dari hasil penyelidikan awak kapal termasuk nahkoda yang selamat, mereka terjun langsung di dalam kondisi yang darurat dengan gelombang yang tinggi bawah dan indikasi bahwa keduanya sengaja meninggalkan korban atau tidak berusaha menyelamatkan penumpang. Ini masih kita dalami karena memang pada saat itu situasi sangat sulit dan kaotik. Sehingga teman-teman penyidik fokus sementara terhadap pada dugaan kulpa atau kelalaian sebelum terjadinya accident. Begitu Mas Ibrahim. Kalau kedepannya apakah hanya fokus di dua tersangka ini atau akan ada pemeriksaan lain seperti memeriksa juga pemilik kapal, Pak Kabid? Di dalam peristiwa ini penyidik masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan dan terus berkembang. Dalam hal ini penyidik dari Satreskrim Polres Mabar, Satpol Air di backup oleh penyidik dari Polda Nusa Tenggara Timur, baik dari Direktorat Pol Air maupun Direktorat Kriminal Khusus, masih melakukan pengembangan dan pengumpulan bukti, baik barang bukti dan alat bukti, sehingga bisa terjadi ditemukan peristiwa pidana yang lain, Mas Ibrahim. Jadi masih di dalam proses penyidikan sehingga bisa menjadi terang benderang di dalam peristiwa tragedi kecelakaan laka laut ini. Kombes Henry Novika Chandra, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, terima kasih telah menyampaikan informasi terkininya dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Kabid. Saudara, polemik mens rea komika Panji Pragiwaksono masih bergulir. PBNU dan Muhammadiyah kompak bantah di balik pelaporan komika Panji. PBNU dan Muhammadiyah sebut tak kenal dengan pelapor. Materi komedi yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea kini menjadi sorotan publik. Bukan soal pecahnya gelak tawa penonton, melainkan pelaporan Panji oleh dua organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Polisi menyebut saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan akan memanggil sejumlah saksi termasuk Panji Pragiwaksono sebagai terlapor. Sementara pasal yang diterapkan adalah KUHP baru. Saudara PP. Nah, di sini Saudara RARW itu melaporkan tentang
ya tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Proses penyelidikan berarti kalau proses penyelidikan kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor. Pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya. Merespon soal pelaporan komika Panji Pragiwaksono pada polisi, dua ormas besar Indonesia, PP Muhammadiyah dan PBNU, kompak membantah di balik pelaporan tersebut. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah menegaskan, laporan yang disampaikan oleh Rizky Abdul Rahman Wahid, mewakili Angkatan Muda NU terhadap Panji ke polisi, tidak mewakili sikap Nahdlatul Ulama. Ulil menyebut, komunitas NU itu suka humor, jadi agak aneh kalau ada orang sedang mau humor, dilaporkan ke aparat hukum. Santai saja menanggapi humor, kita ini umatnya Gus Dur yang suka humor. Sementara Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah Taufik Nugroho menegaskan, Muhammadiyah tidak mengenal ataupun terafiliasi dengan Aliansi Muda Muhammadiyah yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke polisi. Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar kami jadikan alasan membangun, kalau tidak benar akan kami sampaikan klarifikasi. Tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu. Sementara itu, mantan Menko Polhukam yang juga anggota tim reformasi Polri Mahfud MD menyebut, Panji Pragiwaksono tidak bisa dihukum dengan KUHP baru atas penampilannya di stand up komedi Mens Rea karena KUHP baru resmi diterapkan di awal 2026, sedangkan materi stand up Panji disampaikan pada tahun 2025. Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Penyelidikan kasus stand up komedi Panji Pragiwaksono masih bergulir di Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, kepada polisi, pelapor menerapkan pasal 300 KUHP, 301 KUHP, pasal 242 KUHP, dan atau pasal 243 KUHP. Tim Liputan, Kompas TV. Sebuah rumah hanyut terbawa banjir usai banjirop menerjang Jambi. Saudara, mobil rombongan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud terperosok ke dalam parit saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu. Mobil terperosok ke dalam parit saat rombongan Gubernur Kaltim melewati jalur perusahaan hutan tanaman industri yang penuh debu. Debu yang tebal membuat jarak pandang pengemudi terbatas hingga akhirnya terjatuh ke dalam parit. Dalam insiden tersebut, 3 orang di dalam mobil terdiri dari sopir, staf, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan atau Adbang 1 Pemprov Kaltim dievakuasi dengan selamat. Karena kondisi tanahnya tanah kepasiran, lalu jarak pandangnya juga sangat terbatas. Tetapi kecepatan kami tidak melebihi dari 40 km per jam. Karena kondisinya ada rider, ada apa segala macam, dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan kita tidak dengan kecepatan yang tinggi. Tapi alhamdulillah kami dalam kondisi sehat walafiat dalam satu kendaraan itu bertiga, driver, saya sendiri, kemudian ada staf, bertiga semua sehat walafiat. Cuaca ekstrim melanda wilayah pesisir Jambi di Desa Kuala Simbur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1 unit rumah hanyut terseret ombak. Rumah hanyut, guys.
Satu unit rumah warga hanyut tersapu ombak diterjang banjir rob yang dipicu gelombang tinggi dan angin kencang pada Jumat pagi. Bangunan rumah yang sudah lapuk membuat rumah tak mampu menahan kencangnya arus sungai. Selain menghanyutkan rumah, cuaca ekstrim juga mengganggu aktivitas nelayan mencari ikan di laut. Kebetulan kejadiannya itu pas air pasang besar, kemudian gelombangnya tinggi, jadi rumahnya itu juga di ujung pas dekat laut, jadi kejadiannya itu sangat cepat. Untuk cuaca yang ekstrim, gelombang yang tinggi, otomatis masyarakat nelayan itu tidak bisa ke laut, tidak bisa mencari ikan. Setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Akibatnya Sungai Muara Balak meluap dan puluhan rumah warga terendam banjir. Sungai yang tak mampu menampung debit air hujan menerjang permukiman warga. Ketinggian air banjir mencapai 1 meter. Selain merendam rumah, banjir juga mengakibatkan jembatan yang menjadi akses transportasi warga terputus. Tidak ada korban jiwa, namun warga diimbau tetap waspada. Terjadi dari jam 3:30 subuh tadi. Air naik dari sungai Muara Balak, kemudian debit airnya sekitar 60 cm. Sudah kita cek, nggak ada yang korban jiwa. Setelah banjir bandang membuat aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 1 Jagabaya 3, Kota Bandar Lampung terganggu. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir bandang yang melanda 7 kecamatan di Kota Bandar Lampung juga merendam SD Negeri 1 Jagabaya 3 di Kecamatan Waihalim. Halaman dan ruang perpustakaan yang berisi berkas-berkas terendam hingga ketinggian mencapai 1 meter. Meski air sudah surut, aktivitas belajar belum bisa dilakukan. Kondisi sekolah yang masih kotor dan licin dinilai belum aman untuk proses pembelajaran. Air datang besarnya setelah maghrib. Kalau kondisinya seperti apa tingginya? Kondisinya itu kurang lebih 1 meter, Pak. Jadi ini kan termasuk karena sekolah ini kan baru direhab, Pak ya. Jadi alhamdulillah ya nggak separah sebelumnya. Kalau dia sebelum direhab ya mungkin bisa 2 meteran. Saudara, jembatan penyeberangan darurat yang menghubungkan Kampung Jamat dan Kampung Reje Payung di Kecamatan Lingge, Kabupaten Aceh Tengah terputus. Hingga kini, sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih terisolasi. Jembatan darurat putus saat relawan bersama warga hendak mengantar logistik ke Kampung Reje Payung, Aceh Tengah. Warga sekitar dan TNI memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan seluruh korban. Jembatan darurat ini menjadi akses warga di Kampung Jamat dan Kampung Reje Payung pasca jembatan utama hancur diterjang banjir bandang. Akses jalan yang terputus juga membuat warga desa Bah terisolasi. Bahkan seorang guru yang baru selesai mengajar harus menyeberangi sungai menggunakan kabel seling bersama bayinya. Pada saat itu ibu guru tersebut baru pulang mengajar dari kecamatan, yaitu Kecamatan Ketol di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian beliau hendak pulang ke rumahnya di salah satu desa yang tadi aksesnya terputus dengan membawa bayinya karena ibu tersebut baru saja melahirkan. Warga berharap pemerintah segera membantunya dalam ulasan Istana usai jeda. Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru awal tahun 2026. Namun beberapa pasal menjadi sorotan dan menyisakan kekhawatiran bagi publik. Kami bahas selengkapnya dalam ulasan Istana. 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP resmi berlaku. Namun timbul polemik hangat di tengah masyarakat, terutama soal potensi kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan kepada pemimpin negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kebebasan berpendapat di dalam negara demokrasi. Selengkapnya dalam segmen Ulasan Istana. Sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini
tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita akan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP mulai diberlakukan tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut pemberlakuan kedua undang-undang menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial. Pemberlakuan KUHP nasional dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan, kata Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra dalam keterangan tertulisnya. Namun pasal-pasal dalam KUHP baru menuai protes sejumlah pihak, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi. Salah satunya, Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 218 ayat 1 diatur, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menanggapi itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pasal tersebut bersifat delik absolut, sehingga hanya Presiden dan Wakil Presiden yang bisa melakukan aduan. Menurut pemerintah, pasal ini dibuat untuk membedakan antara tindakan penghinaan dengan kritik yang ditujukan kepada kebijakan Presiden. Saya rasa tadi udah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru, ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, teman-teman pasti ngerti. Di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan saat ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik, ya nggak pernah ada, ya. Selain itu, salah satu yang dipersoalkan lainnya adalah pasal 256 KUHP terkait kewajiban pemberitahuan aksi unjuk rasa dan ada ancaman pidana 6 bulan bagi unjuk rasa yang tidak lapor ke polisi. Pasal 256 KUHP menyebutkan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai pasal ini berbahaya bagi demokrasi karena membatasi hak konstitusional warga negara. Pertama, ketika diatur di hukum acara pidana itu menegaskan bahwa seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan sejak awal. Karena pengurusan pidana adalah bagian dari kriminalisasi, mengkriminalkan, menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Mengubah prinsip yang awalnya kemerdekaan jadi sebuah kesalahan. Jelas dari seluruh praktik selama ini itu bagian dari upaya penutupan pembungkaman berekspresi. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menegaskan, demonstrasi atau pawai tidak perlu izin dari polisi, namun cukup surat pemberitahuan. Edi menekankan, pasal 256 di KUHP baru ini tidak menghambat atau melarang orang berdemo, namun hanya untuk mengatur, khususnya lalu lintas di lokasi demonstrasi.
Intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Namun Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai KUHP dan KUHAP baru tidak cukup menjamin keadilan bagi warga, hak asasi manusia, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dia meminta KUHAP dan KUHP baru dibatalkan. KUH pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Nah, dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Meski pemerintah menjamin KUHP dan KUHAP baru telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu, nyatanya ada 8 pemohon yang memasukkan gugatan uji materi sejumlah pasal dalam KUHP. Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menindaklanjuti gugatan terhadap KUHP baru yang diajukan ke MK. Kalau orang mau mengajukan pengujian undang-undang, yang namanya pengujian undang-undang kan sama saja. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita kan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini, karena ini kan sudah menjadi bagian yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mengajukan permohonan. Besok kita sudah mulai sidang. Iya. Tapi kalau apakah KUHP itu atau KUHAP itu masuk besok, saya harus cek dulu. Tapi kami sudah siap untuk menunggu dan menindaklanjuti permohonan itu ya, Pak Ketua ya. Menanggapi kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, pembentukan KUHP maupun KUHAP telah melalui mekanisme yang panjang, termasuk melibatkan partisipasi publik. Meski begitu, ia akui pihaknya menghargai hak warga negara atau organisasi yang akan melakukan uji materi. Kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Nah, itu disitulah kemudian bisa dibuktikan apakah kemudian baik dari sisi formil maupun material itu bisa kemudian diuji di situ. Pemberlakuan hukum pidana nasional kini berada di persimpangan jalan antara semangat dekolonisasi dan ancaman terhadap demokrasi. Di tengah masa transisi pemberlakuan KUHP baru, gelombang kritik terus mengalir, terutama yang menyoroti potensi pasal-pasal karet digunakan sebagai alat kriminalisasi. Kini, Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan terakhir bagi para pencari keadilan konstitusional agar rakyat tak perlu lagi takut bersuara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Saudara, KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK belum merinci jumlah kerugian negara akibat korupsi tersebut. Setelah beberapa kali diperiksa KPK, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akhirnya menyandang status tersangka. Yakut tersangkut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dari kuota tersebut berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ditetapkan bahwa kuota haji khusus hanya mendapat jatah 8% dan sisanya adalah kuota haji reguler. Namun dalam perjalanannya, kuota tambahan haji khusus mencapai 50% atau setara 10.000 kuota. KPK belum merinci terkait kerugian negara lantaran masih dalam kalkulasi BPK. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Janur Rohman meminta KPK menyusuri aliran dana dari Biro Travel Haji untuk menambah kuota haji khusus tersebut. KPK itu sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa ada dugaan aliran-aliran dana dari pihak-pihak swasta, dalam hal ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus, kepada penyelenggara negara yang berada di Kementerian Agama. Artinya itu kan ada dugaan suap atau paling minim adalah gratifikasi. Nah kan kemudian dengan pendekatan follow the money harusnya itu bisa dipetakan dengan laporan hasil analisis transaksi keuangan, uang itu dari mana, kepada siapa, kemudian dibagi kepada siapa saja, untuk tujuan apa. Dugaannya ini kan ada jual beli kuota dari travel-travel ini agar mereka bisa mendapatkan kuota tambahan. Penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan lanjutan serta penyitaan barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari Biro Travel Haji untuk pemulihan aset negara. KPK juga menetapkan staf khusus Menak Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. 2 tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertemuan dilakukan tertutup di kediaman Jokowi di Solo. Belum ada keterangan apapun dari pihak Jokowi terkait pertemuan tersebut. Jokowi masih menerima tamu seperti biasa. Salah satunya adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Grace mengatakan sempat membahas soal pertemuan Jokowi dengan Egy dan Damai Hari Lubis. Ya namanya kita kehidupan sesama ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya, masa nggak terima. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Proses hukum yang sudah berjalan kan, ya kita hormati prosesnya sudah berjalan agar ada kepastian ya. Bukan untuk Pak Jokowi saja tapi untuk seluruh orang di Indonesia agar tidak dengan semena-mena bisa dicederai. Sekretaris Jenderal Rejo Prabowo Gibran membenarkan adanya pertemuan antara Jokowi dengan 2 tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihak Rejo Prabowo Gibran mengatakan pertemuan berlangsung hangat. Ia juga mengungkap sebelum adanya pertemuan dengan Jokowi, Egy Sujana ternyata sempat menitipkan buku untuk Jokowi. Buku ini bahkan ditandatangani oleh Egy Sujana. Bapak Joko Widodo, insya Allah. Pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Roy Suryo berikan tanggapan terkait pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi. Menurut Roy, Egy tidak bersikap sebagai pejuang. Roy menegaskan sejak awal dirinya dan Egy memang tidak berada dalam satu naungan kuasa hukum yang sama. Roy meminta Egy harus jujur terkait pertemuan dengan Jokowi. Kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi kita tertawa malah. Oh cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, kenapa? ternyata cuma sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Untuk baiknya
Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak ada. Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Dan rudal Rusia menyerang Ukraina, 4 orang tewas dan 22 lainnya terluka. Kompas Malam segera kembali. Saudara, drone dan rudal Rusia menyerang Ukraina pada Kamis malam waktu setempat. 4 orang tewas dan 22 lainnya terluka. Drone menyasar sejumlah bangunan di kota Kiev yang memicu ledakan dan kebakaran. Otoritas setempat juga menyebut rudal Rusia menyerang infrastruktur penting di kota Kiev. Di antara korban tewas, salah satunya merupakan petugas medis. Rusia mengklaim serangan itu merupakan aksi balasan atas serangan drone Ukraina yang menyasar kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu. Sebuah taman botani di Provinsi Gyeonggi disulap jadi lautan cahaya yang memukau. Festival lampu musim dingin ini jadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara. Hamparan cahaya memenuhi taman botani seluas 33 hektar di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Festival Starlight disuguhkan untuk menarik wisatawan di musim dingin tahunan. Jutaan lampu LED warna-warni menghiasi lorong, semak, ranting pohon, hingga jalur pejalan kaki. Gemerlap cahaya jadi spot foto menarik bagi wisatawan. Every 5 meters we're just taking pictures of everything basically. We went to other places, but this was really nice place to see, especially at night. Originally we are from Austria, so we don't have this kind of stuff. It's really a unique experience with this kind of lights and the night. It's really beautiful. Festival Starlight digelar setiap tahun dan sudah berlangsung sejak awal Desember 2025. Festival akan berakhir pada Maret 2026 mendatang. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan